Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabih al-Adhkar, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Babu ma yanfa'ul mayyit min qawli ghairihi. Babu ma yanfa'ul mayyita min qawli ghairihi. Bab apa yang didapat manfaat oleh seorang yang meninggal dunia daripada perkataan orang lain yang hidup. Yani apa yang didapat oleh orang yang meninggal dunia, manfaat daripada orang yang hidup. Katanya ajma'al ulama'u ala anna ad-du'a lil amwati yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuh. Ulama bersepakat bahawa doa untuk orang sudah meninggal dunia pahalanya akan sampai kepada mereka. Wahtajju biqaulihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang datang setelah orang-orang sebelumnya, yakni Muhajirin dan Ansar, mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Yani ini doa minta ampun kepada Allah untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia yang terdahulu. Dengan demikian, dalil Al-Quran ini membuktikan bahawa doa untuk orang sudah meninggal dunia itu sampai dan memberi manfaat kepada yang didoakan. وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها وفي الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهلي بقيع الغرقد. Juga terdapat ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang manfaat yang didapat oleh orang yang meninggal dunia daripada doa orang yang hidup. Seperti juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, ya Allah ampunkan dosa orang-orang yang meninggal dunia di Baqi. Baqi, tanah kuburan lama yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Naam. Wa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghairi dzalik. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunkan dosa orang-orang yang hidup di antara kami dan ampunkan dosa orang-orang yang sudah meninggal. Ini menunjukkan doa untuk orang sudah meninggal dunia, untuk orang yang sudah meninggal dunia itu memberi manfaat kepada mereka. Wa ikhtalafa al-ulama'u fi fusuli thawabi qira'atil Qur'an. Tapi untuk membacakan Al-Qur'anul Karim dan dihadiahkan pahala kepada orang sudah meninggal dunia, ini yang menjadi perbezaan antara ulama, katanya. Fal masyhur min madhhab Syafi'i wa jama'atun annahu la yasil. Katanya yang masyhur dalam madhhab Imam Syafi'i, yakni daripada madhhab Syafi'iyah, katanya tidak sampai. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun min ulama wa jama'atun min ashab Syafi'i ila annahu yasil. Namun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan ramai juga daripada pengikut mazhab Imam Syafi'i bahwasanya pahala itu sampai. Fal ikhtiyar an yaqul al-qari' ba'da faraghihi, maka yang terpilih adalah orang yang sudah membaca Al-Qur'anul Karim bila menginginkan pahala Quran itu diberikan kepada si mati, hendaklah dia berkata, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang aku baca kepada si fulan. Wallahu a'lam. Pendapat yang ketiga ini yang menjadi tafsiran kepada pendapat yang masyhur daripada mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai. yakni tidak sampai jika tidak mengatakan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quran ini kepada si fulan. Dalam hal ini, daripada pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga beberapa mazhab Imam Syafi'i, perbezaan antara pendapat tadi ya, jika Quran dibaca di sekeliling kubur,
Maka kalaupun pembaca tidak mengatakan, ya Allah sampaikan pahala bacaan Quran kepada si mati, secara automatik pahala itu sampai kepada si mati sebab Quran itu dibaca di sekeliling kubur. Jadi rahmat turun kepada pembaca dan orang-orang di sekelilingnya. Ini kalau Quran dibaca di sekeliling kubur. Seperti mana dalam bab sebelumnya, hatta dalam mazhab Syafi'i dianjurkan membaca Quran secara keseluruhan. Ini kan pada bab yang sebelumnya, qala Syafi'i wal ashab yustahabbu an yaqra'u 'indahu syai'an minal Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Al-Imam Syafi'i berkata, dan juga para sahabat beliau, dianjurkan membaca Al-Quranul Karim di sekeliling kubur, yakni atau pada kubur, yakni setelah menguburkan. Walaupun sedikit, kalau mereka membaca Quran secara keseluruhan, itu adalah afdal. Dari sini kita memahami bagaimana pendapat Syafi'i mengatakan, dianjurkan baca Quran setelah mengebumikan. Kalau pada setelahnya dikatakan tak sampai, untuk apa baca Quran kalau tak sampai? Jadi, maksudnya perbezaannya adalah kalau Quran dibaca setelah mengebumikan jenazah, walaupun tanpa mengatakan, ya Allah sampaikan pahala itu, dia dah sampai otomatis sebab dibaca di pada kubur. Akan tetapi bila dibaca di tempat lain, macam kita bikin tahlil ke di rumah ke, di surau ke, atau di mana ke, adakah sampai atau tidak? Bukan kita baca di kubur. Maka digalakkan untuk membacakan ausilillahumma thawaba dzalika, ya Allah sampaikan pahala bacaan ini kepada fulan bin fulan. Dan itulah yang kita lakukan ketika seseorang mengadakan majelis tahlil. Ya Allah sampaikan pahala ini kepada fulan bin fulan, sebelah nama arwah-arwah itu. Jadi perbezaannya di sini adalah yang Quran kalau dibaca bukan ketika pembaca berada di kubur, tapi membaca di luar. Maka tak sampai kalau tidak dikatakan, ya Allah sampaikan. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalaupun sudah nawaitunya untuk si fulan itu, sampai walaupun tak ada sebutan, ya Allah sampaikan. Walhadza dikatakan di sini, fal ikhtiyar, yang menjadi pilihan adalah untuk berkata setelah membaca Quran, ya Allah sampaikan pahala ini kepada fulan bin fulan. Faham tom? Jadi bagian orang dikatakan, tengok Imam Syafi'i kata tak sampai. Habis yang ini macam mana Syafi'i suruh kata baca Quran di kubur kalau tak sampai? Faham tom? Naam. Wa yustahabbu athana 'ala al-mayyit wa dzikr mahasinihi. Disunnahkan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, memuji kepada dia. Walaupun setiap orang tidak terlepas daripada salah dan silap di masa hidupnya, namun kita diperintahkan mengingati kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah perkara yang baik daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia. La tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Kamu jangan mencaci orang sudah meninggal dunia. Dengan begitu kamu akan menyakiti orang yang hidup daripada ahli keluarganya. Faham toh? Dah tak ada guna untuk maki-maki orang yang sudah meninggal dunia. Namun menceritakan keburukan mereka bila ada sebab-sebab yang terkait dengan hukum hakam di mahkamah terkait dengan orang yang sudah meninggal dunia, dia kena ceritalah sebab itu menyangkut hukum hak dan untuk menentukan adil, atau menyebutkan tentang keburukan kalau terkait dengan al-jarh wa ta'dil, seperti orang nak mengkaji tentang sanad orang ini, nak tengok orang ini jujur ke tak jujur ke, dia penipu ke bukan penipu ke. Paham tu? Ketika diceritakan tentang orang itu, tentang keburukan pada sifatnya, dan orang sudah meninggal dunia, dalam hal ini tidak dikatakan mengaibkan atau mencerca orang sudah meninggal dunia, sebab ia terkait dengan sesuatu yang lain, yaitu qabulul hadis atau rafduhu. Mana terima hadis atau tidak,
bergantung kepada perawi itu adalah jujur atau tidak, memenuhi syarat untuk diterima riwayatnya atau tidak. Naam, yustahabbu tsana, dianjurkan menceritakan kebaikannya. Di antara menyebutkan kebaikan, dzikrul manaqib, menyebutkan manaqibnya, biografinya. Itu bahagian kalau diadakan majelis-majelis hawal apa semua kan, sebutkan manaqibnya. Itu bahagian daripada dzikrus tsana, menyebutkan yang baik-baik daripada orang yang sudah meninggal dunia. Wa rawayna fi sahihai Bukhari wal Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa athnau 'alayha khairan faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa athnau 'alayhi sharran faqala wajabat qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat qala hadza athnaytum 'alayhi khairan فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Dalam Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik meriwayatkan jenazah lalu di hadapan para sahabat, lalu sahabat menceritakan kebaikannya. Nabi mengatakan wajib. Kemudian jenazah yang lain lalu, dan orang itu adalah orang yang banyak melakukan dosa dan kejahatan. Dikatakan demikian kepada para sahabat. Nabi kata wajib. Kata Sayyidina Umar, apa itu wajib wahai Rasulullah? Katanya, engkau mengatakan yang baik tentang jenazah yang pertama, maka ia wajib masuk syurga. Dan engkau mengatakan hal-hal yang tak elok pada jenazah yang kedua, maka wajib baginya masuk neraka. Kamu adalah saksi di sisi Allah di atas muka bumi ini. Ini memberitahukan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang yang hidup memberi manfaat kepada orang yang mati. Termasuk pujian-pujian orang yang hidup terhadap orang yang mati. Kalau orang mati itu ada nilai-nilai baiknya. Pujian itu berupa doa. Pujian itu berupa penghormatan. Pujian itu berupa penghargaan atas apa yang ada pada orang itu daripada pemberiannya Allah. Dan tentunya kalau yang dipuji perkara-perkara yang baik sebagai anugerah dari Allah, pasti akan memberi manfaat kepada orang itu. Tentunya, kalau orang dipuji, ini orang adalah dahulunya, ini orang yang masa hidupnya orang yang alim, yang wara', yang zuhud, ahli ibadah, ahli zikir, tak kacau orang, tak ambil duit orang. Kan perbuatan alim, ibadah, tak kacau orang, tak ambil duit orang, kan semua perbuatan yang baik semua. Ini semua adalah amalan-amalan yang boleh menjadi sifat kepada penghuni syurga. Adapun orang yang di masa hidupnya mencuri, merompak, dia pukul orang, ambil duit orang, maka perbuatan itu sudah memberikan sifat yang jelas kalau orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa pelakunya ke neraka. Jadi dengan demikian, orang yang menceritakan kebaikan orang-orang yang meninggal dunia, maka cerita kebaikan itu adalah sebagai satu penghormatan, doa, dan juga pemberitahuan kalau orang ini adalah orang yang ahli syurga. Apa sebabnya? Amalan-amalan dilakukan. Bukan dalam arti kita mendahului Tuhan, tidak. Karena sifat-sifat itu kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa itu dia ahli syurga. Nah, kalau kita melihat apa yang kita lihat ini, dia adalah orang bertakwa. Adapun isi hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. نعم. وروينا في صحيح البخاري عن ابي الاسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت ثم مر بثالثة فأثني على صاحبها شر فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد.
Dalam Sahih Bukhari dinyatakan Abu Aswad berkata, saya datang pergi ke Madinah, kemudian saya duduk di samping Sayyidina Umar. Ada jenazah lalu, maka orang-orang yang ada di sekeliling memuji kebaikan. Sayyidina Umar mengatakan wajibat. Jenazah yang kedua lalu dipuji kebaikannya. Sayyidina Umar mengatakan wajibat. Yang ketiga lalu jenazah disebutkan keburukannya. Sayyidina Umar mengatakan wajibat. Abu Aswad bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menyebutkan wajibat? Katanya, aku pun juga sama berkata seperti mana dikata oleh Rasulullah SAW, tidak ada seorang Muslim yang meninggal dunia disaksikan oleh 4 orang dengan kebaikan, melainkan orang Muslim itu masuk syurga. Kemudian kami berkata, kalau yang bersaksi itu 3 orang, Nabi mengatakan 3 orang pun iya. Kemudian kami berkata, kalau yang bersaksi 2 orang, kata Nabi 2 orang pun iya. Maknanya 2 orang yang menjadi saksi akan menyebabkan orang itu masuk syurga yang disaksikan itu. Kemudian tak ada seorang pun daripada kami mengatakan kalau bersaksi hanya seorang. Kalau ada yang berkata, dia akan jawab yang wahid. Sallallahu alaihi wa sallam. Wala hadith bianhu madzakarna katsiratun wallahu a'lam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekh al-Islam Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin al-Jama' al-Kinani al-Syafi'i fi kitabih Tadhkiratu as-Sami' wal Mutakallim fi Adab al-Alim wal Muta'allim. Qala radhiyallahu anhu ats-tsani. Sifat dan adab orang alim terhadap dirinya. Yang pertama adalah sentiasa merasa diawasi oleh Allah secara zahir dan batin. Yang kedua, an yasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf. Adab orang yang alim terhadap ilmunya adalah menjaga ilmu seperti ulama terdahulu menjaga ilmunya. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah Ta'ala lahu minal izzati wasyaraf. Dan hendaklah ia bertanggung jawab dengan ilmu yang ada padanya, merasa mulia dengan ilmu dan menjaga kehormatan ilmu. Fala yudhillahu bidhihabihi wa mashihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya min ghairi daruratin aw hajah. Jangan menghina ilmu yang ada padanya dengan perginya orang berilmu menuju kepada orang yang bukan ahli ilmu daripada orang-orang yang memiliki keduniaan tanpa adanya keperluan dan hajat, supaya tidak dilihat berdiri di pintunya orang berduit untuk minta duit. Au ila man yata'allamuhu minhum atau tidak menggunakan ilmunya memanfaatkan kepada orang yang belajar daripadanya. Paham tu? Memanfaatkan ilmu daripada pelajarnya. Suruh ini, suruh itu. Nah. Wa in 'azima sya'nuhu wa kabura qadruhu. Walaupun orang alim itu haknya besar, kedudukannya mulia, haknya tinggi. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan golongan kami orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak sayang pada yang lebih muda, atau tidak hormat pada orang alim. Ya, orang alim dihormati. Tapi orang alim itu tidak boleh memanfaatkan ilmunya untuk mempergunakan kepada orang yang dia belajar kepadanya. Hanya orang yang belajar diajarkan ilmu, bukan diperguna untuk kepentingan pribadi. Qala Az-Zuhri, hawanun bil ilmi an yahmilahu al-alim ila baitil muta'allim. Merupakan satu hal yang hina bagi orang yang alim bila membawa ilmunya ke rumah orang yang belajar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau private untuk macam mana? Kalau tuition macam mana? Tuition Quran ke walang ustaznya yang datang. Jadi macam mana?
Kalau Imam Malik pernah didatangi oleh utusan Harun ar-Rasyid untuk mengajarkan anak-anaknya ilmu hadis. Katanya ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi bukan datang. Kau punya anak mau belajar, datang sini anakmu. Zaman kita sekarang kalau macam itu tak ada orang datang. Disebabkan oleh kerana ramainya orang-orang yang sudah menggunakan ilmunya sebagai barang jualan. Sehingga yang punya duit boleh beli. Walaupun yang melakukan sebahagian, tapi kena kepada semua. Jadi macam mana kalau orang begitu, Syan? Nah, masing-masing daripada yang belajar dan yang mengajar meluruskan niat. Yang datang mengajar ke rumah orang yang nak belajar, bila diminta untuk datang, pastikan sebabnya bukan semata-mata karena masalah keduniaan, tapi dengan sebab keselamatan. Mungkin anak-anak susah nak pergi, khawatir apa-apa berlaku tengah jalan. Dibandingkan ustaznya yang datang, ustaznya dewasa. Atau kesukaran orang di rumah itu untuk keluar, karena mungkin ada sebab-sebab tertentu. Falhasil, bagi yang mengajar tidak menjadikan matlamat ketika datang itu semata-mata karena masalah keduniaan. Apa sebab? Katanya hina bagi orang alim kalau datang dengan ilmunya kepada orang yang mahu belajar ilmu. Kalau orang itu mahu duit, tunggu duit datang ke atau dia pergi cari duit? Coba orang pergi kerja, tak payahlah pergi kerja, biar duit datang kepada kita. Mana ada duit mau datang? Tak boleh kita ambil sebab kita kena datang. Duit dicari, dikejar. Ilmu, al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Wa ahadithus salaf fi hadha an-naw' kathiratun, dan hadis mengenai hal ini daripada salaf banyak sekali. Wa qad ahsana al-ghail Abu Syuja' al-Jurjani dalam bait syair yang panjang ini. Walam abtadhil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqaitu lakin li ukhdama aashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan idan fattiba'ul jahli qad kana ahzama walau anna ahlal ilmi sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'azzama. Yani tidaklah saya ini memberikan khidmat saya kepada ilmu semata-mata untuk saya berkhidmat kepada orang yang saya jumpa untuk mencari ilmu. Tapi saya berkehendak saya yang dijumpai atau dikhidmah. Saya bukan berkhidmat dengan orang yang belajar. Orang yang belajar karena khidmat dengan saya, yang mencari ilmu. A'ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan. Yani adakah saya akan celaka dengan saya menanam ilmu dan mengambil buah ilmu, lalu saya petik ilmu itu dengan cara yang hina, yakni diberikan macam itu saja. Kalau begitu, lebih baik jadi bodoh daripada orang jadi orang alim untuk hina dengan ilmunya. Walau anna ahlal ilmi sanuhu, kalau orang yang berilmu itu menjaga ilmu, maka ilmu akan menjaga mereka. Kalau mereka memuliakan dan mengagungkan ilmu dalam dada, maka ilmu akan mengagungkannya. Faham dong? Hadza haknya ilmu dijaga oleh orang itu dulu yang berilmu itu. Jaga pada sikapnya, pada perbuatannya, pada izzahnya. Nah,
Fa in da'at hajatun ila dzalika aw daruratun, kalau dia dengan ilmunya ada hajat, keperluan untuk mendatangi orang yang belajar atau pergi ke rumah orang-orang yang ada keduniaan, darurat pergi ke situ, lau iqtadathum maslahatun diniyatun rajihah, jika ada maslahah yang masalahnya kembali kepada agama yang kuat, bukan kembali kepada kebendaan, ala mafsadati badlihi wa hasunat fihi niyatun salihah, dan ada niat yang baik di situ, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa dengan mendatangi rumah orang untuk mengajar atau menyampaikan ilmu, atau mengajarkan ilmu di rumah orang yang nak belajar, atau datang ke rumah orang-orang yang ada keduniaan. Tujuannya bukan karena dunia, bukan karena duitnya, tapi karena masalah agama yang boleh didapat oleh orang tersebut. Ini orang kalau tak didatangi rumahnya, dia tak belajar. Ini keluarga kalau tak didatangi kita mengajarkan ilmu kepada dia, maka manfaatnya tak sampai kepada orang lain. Contohnya kalau orang ini orang baik, yang orang lain boleh manfaat dengan hartanya, kita boleh bimbing dia, boleh ajar dia untuk keluarkan zakat, untuk bersedekah. Yang kalau dia bersedekah, orang lain banyak dapat manfaat daripada dia. Ini masalah diniyah. Kepentingan berkait dengan agama, bukan dia nak, tapi manfaat daripada orang itu yang boleh sampai kepada orang ramai. Atau kembali kepada diri mereka sendiri yang kalau tidak diajarkan ilmu, mungkin dia boleh murtad, boleh kufur, boleh buat hal-hal yang menyimpang daripada agama. Maka datangnya untuk menyelamatkan dia daripada penyimpangan itu. Fala ba'sa bihi insyaallah. Itu pun diukur kalau masalahnya lebih dan tidak menggunakan mafsadah. Faham tuh zaman kita sekarang? Kalau ada orang-orang yang begitu, ambil gambar. Ini kena viral ini. Ini pergi ke tempat pemimpin nih. Ini untuk projek ini. Walah ini dia nak sokong dia punya parti politik ini. Belum tentu. Tapi oleh kerana zaman seperti ini, alangkah baiknya kalau dia menjaga diri. Kalau nak pergi nasihat ke bagaimana, jangan ada gambar. Walaupun susah. Wa ala hadha yuhmal ma ja'an ba'dhi a'immatis salaf min al-mashi ila al-muluk ulatil amr. Dengan dasar ini, yakni dengan dasar darurat atau kepentingan agama, dengan niat yang baik bagi orang yang mengajar, dengan niat inilah ada cerita para salaf yang datang ke pintu para penguasa, para raja. Datang, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan apa-apa habuan keduniaan. Lebih kepada menginginkan kemaslahatan agama yang boleh dibuat oleh orang yang berkuasa ini. Oleh hadza ba'du salaf mengatakan, kalau saya punya doa mustajab, dijanjikan oleh Allah doa mustajab, saya doa untuk para penguasa jadi orang yang baik. Karena baiknya para penguasa, yang akan mengambil manfaatnya adalah rakyat. Faham dong? Zuhri datang jumpa dengan penguasa. Syafi'i jumpa dengan Harun al-Rashid. Ya kan? Jumpa. Bukan nak sesuatu. Untuk menegur, untuk menasihati, dan untuk membimbing. La ala annahum qasadu bidzalika fudul al-aghrad ad-dunyawiyah. Mereka tak maukan keduniaan dengan datang ke pintunya para penguasa. Lebih daripada menegur dan menasihati serta membimbing. Wa penghujungnya adalah nawaitu antara dia dengan Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun. Idhaba. Pergi kamu berdua. Ila Fir'auna. Kemudian faqula lahu qawlan layyinan la'allahu tadhakkaru aw yakhsha. Itu pergi. Nah. Wa kadzalika idza kana al-matiyu ilayhi min al-ilmi waz-zuhdi fil manzilati al-'aliyah wal mahall ar-rafi' fala ba'sa bit-taraddud ilayhi li ifadatihi.
Sama juga kalau yang didatangi itu adalah orang yang dia ahli ilmu dan orang yang zuhud. Maka kita datang kepada dia, berulang alik kepada dia adalah baik. Sebabnya manfaat yang boleh didapat. Imma dia mengambil manfaat atau kita mengambil manfaat. Faqad kana Sufyan ats-Tsauri yamshi ila Ibrahim bin Adham wa yufiduhu. Sufyan ats-Tsauri berjalan menuju ke rumahnya Ibrahim bin Adham dan memberikan faedah. Wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali bin Ibn al-Madini yusmi'uhu gharib al-ahadith. Naam. Wa tsalits an yatakhallaq bizuhdi fid dunya. Jam berapa sekarang? Khalas ya. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Adabnya orang yang alim terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, dawam muraqabatillah. Sentiasa mengawas diri kalau dirinya sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni makna ini sentiasa takut pada Allah pada setiap saat. Tenang pada setiap saat. Yang kedua adalah untuk menjaga ilmu seperti mana para salaf dahulu menjaga ilmu. Macam mana perbuatannya diukur dengan ilmu. Ketawanya, pakaiannya, naik motorsikalnya, naik bisikalnya, naik keretanya, semua diukur dengan ilmunya. Dan tidak menjadikan ilmu itu hina dan rendah untuk datang ke rumah orang-orang yang berharta untuk mendapatkan keduniaan. Atau datang ke rumah orang-orang yang nak belajar semata-mata untuk mengharapkan keduniaan. Beza kalau datang ke rumah mereka untuk kepentingan agama yang boleh didapat oleh mereka, bukan kepentingan keduniaan. Seperti datang ke rumah-rumah para penguasa. Apa hukumnya? Boleh jika ada maslahah agama, bukan masalah keduniaan untuk pribadi seseorang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah Nabi Rasulullah ولا حضرة النبي الرحمن الرحيم سلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم